Silaturahmi politik jelang 2024 terus dilakukan sejumlah partai politik. Para elit partai politik mulai gencar melakukan safari politik hingga membuat koalisi baru. Namun partai non-parlemen pun mulai dilirik untuk mendulang suara. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Henry Satrio dan kami masih berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Saya sapa terlebih dahulu, selamat petang Mas Henry. Saya belum bisa mendengar suaranya, Mas Henry, audionya boleh. Oh ya, selamat petang. Apa kabar? Happy baik, weekend ya. Mas Hensat, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Alhamdulillah. Sekali. Ya, Mas Henry, kalau kita melihat akhir-akhir ini safari politik semakin gencar dilakukan sejumlah parpol ya. Tapi kalau Anda melihatnya silaturahmi politik ini memang terkait koalisi jelang 2024 atau ini ada masih terkait lobby-lobby reshuffle kabinet Pak Jokowi, Mas Hensat? Kalau reshuffle, saya rasa itu bagaimana Pak Jokowi lah nantinya. Jadi saya memprediksi ini, walaupun ada reshuffle pun, itu tujuannya adalah untuk menghadapi pemilu 2024. So. Sehingga kita lihat akrobat-akrobat maupun movement-movement, gerakan-gerakan partai politik ini semuanya mengarah ke sana, dan kita harus membaca sebagai sebuah langkah untuk mendapatkan suara yang banyak. Memang akhir-akhir ini kita melihat bagaimana Partai Nasdem berusaha untuk membuat kita menyaksikan beberapa akrobat politik, sehingga memang diperbincangkan mulai dari bagaimana isu reshuffle itu muncul, kader-kader Nasdem menjadi target, hingga tidak jadi karena ada beberapa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Surya Paloh. Dari setiap pertemuan-pertemuan politik pasti ada kompromi-kompromi politik yang didapat, termasuk pertemuan Surya Paloh dengan Pak Luhut di London maupun setelah itu pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi di Istana. Maka kita bisa lihat hari ini sangat dinamis sekali, bahkan mungkin mohon maaf, beberapa tokoh negara atau tokoh bangsa mungkin yang sudah bersiap masuk kabinet nampaknya harus menahan hasratnya dulu, karena di injury time ini nampaknya Presiden Jokowi belum mau atau belum srek ya kalau di bahasa Jawa untuk melakukan reshuffle hari ini, sehingga Rabu Pon yang digadang-gadang sangat sakral bagi pemerintahan Pak Jokowi sejak periode pertama kemarin tidak ada perubahan atau penyegaran di sisi anggota kabinet, gitu kira-kira. Ya, pertemuan Rabu Pon justru malah antara Nasdem dan Golkar ya, Mas Hensat. Ya, tapi bicara soal Nasdem, ini cukup menarik ya, karena sudah jelas arah koalisinya, tapi sampai saat ini 3 partai yang tergabung dalam yang disebut-sebut koalisi perubahan masih belum mau mendeklarasikan apa yang mereka sebut sebagai koalisi perubahan. Tapi di sisi lain sudah mendukung salah satu bakal calon presiden. Anda melihatnya seperti apa, Mas Hensat? Ya, walaupun secara terpisah Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, tapi tanpa ada deklarasi bersama hitam di atas putih antara 4 pihak, 3 parpol dan Anies Baswedan, ini masih kosong nih. Jadi artinya pasti belum lega karena momentumnya juga bisa hilang. Memang yang diharapkan pendukung Anies Baswedan dari koalisi perubahan itu menurut saya ada sebuah deklarasi bersama, dan sangat baik sekali bila sudah lengkap dengan calon wakil presiden. Jadi kalau belum ada deklarasi bersama, ini masih sama kondisinya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi hanya dukungan satuan aja, jadi tidak ada sebuah kesepakatan yang formal. Yang diperlukan itu kan kesepakatan formal, sepasang, kemudian perlahan mempersiapkan diri menuju pendaftaran calon presiden di KPU yang akan dilaksanakan Oktober dan November 2023 nanti. Nah, selama ini belum terjadi, maka kondisinya masih sama aja dengan sebelum-sebelumnya. Yang mudah-mudahan saja segera didapat calon wakil presidennya dan kemudian bisa deklarasi bersama. Anies Baswedan pernah mengungkapkan syarat-syarat calon wakil presidennya, itu ada 3+1 tuh. Apa namanya? Yang pertama tentu saja punya elektoral, kemudian yang kedua bisa mempererat hubungan komunikasi antara
parpol-parpol di dalam koalisi perubahan, kemudian membantu dia dalam pemerintahan. Nah, yang keempat ini agak sulit nih, harus punya chemistry. Bahkan kalau boleh saya menambahkan satu kriteria lagi, calon wakil presiden Anies Baswedan itu harus kuat menyuarakan gerakan perubahan dan tidak boleh injek rem atau injek kopling bila diganggu sedikit-sedikit, dicari-cari kesalahan gitu ya, kira-kira Sesuai dengan harus nama berani koalisinya. bertahan ya gitu kira-kira. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang bisa menjadi keuntungan jika kemudian ada koalisi yang mendeklarasikan diri pertama kali dan mendeklarasikan calon presidennya untuk pertama di antara dengan koalisi-koalisi lainnya, Mas Henry? Kalau untuk kita rakyat itu dideklarasikan awal-awal ada 3 keuntungan yang dimiliki. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejak si calon presiden dan calon wakil presidennya. Kemudian kita bisa mendengarkan atau melihat program-program yang akan dilaksanakan oleh si pasangan capres-cawapres ini. Yang ketiga ini yang penting nih, kita bisa nitipin program ke capres-cawapres kira-kira apa saja. Nah, buat partai politik tentu saja kotel efek yang besar yang bisa diharapkan. Contohnya ya, misalnya Nasdem itu di awal-awal mencalonkan Pak Jokowi waktu itu, akhirnya kotel efeknya Pak Jokowi dari sisi elektabilitas itu besar menyumbang ke Nasdem, sehingga saat ini mereka bisa mendapatkan 58 kursi. Bandingkan dengan PDI Perjuangan yang justru adalah partainya Pak Jokowi, tapi karena mengumumkannya di ujung-ujung mepet-mepet, justru elektabilitas kotel efeknya atau rembesan elektabilitas dari Pak Jokowi itu tidak terlalu besar. Di putaran pertama atau periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden itu hanya menyumbang 4,6% elektabilitas Pak Jokowi untuk PDI Perjuangan. Di periode kedua bahkan lebih kecil, hanya 0,38%. Jadi memang kalau bicara keuntungan, lebih cepat lebih baik sebetulnya buat partai politik gitu. Peta koalisi Pilpres 2024 mulai terlihat. Lalu seberapa penting kemudian partai-partai ini, koalisi ini menggayat suara parpol non parlemen, Mas Hensat? Oh, penting sekali karena sebetulnya kan ada 2 aturan yang bisa dilakukan oleh partai politik ya. Yang pertama adalah gabungan kursi, yang kedua adalah gabungan suara. Nah, partai non parlemen ini bisa diambil dari gabungan suara di 2019 lalu, sehingga posisinya memang sangat strategis tentunya. Dan jangan dianggap remeh bahwa partai-partai non parlemen itu juga punya wakil-wakil atau berhasil menembus level DPRD, sehingga sebetulnya suara mereka harusnya diperhitungkan dalam Pilpres maupun Pileg gitu ya. Dalam Pilpres, kehadiran wakil-wakil parpol-parpol non-parlemen di level DPRD tentunya akan memudahkan si calon presiden untuk menggait suara dari akar rumput gitu ya, sehingga tidak bisa dikesampingkan. Bahkan kalau benar dan tetap ajak koalisi partai non-parlemen seperti yang waktu itu pernah dideklarasikan, ini bukan sebuah kekuatan yang bisa dianggap remeh kira-kira. Baik. Ya, kita nantikan kelanjutannya seperti apa. Saya yakin ini bukan kali terakhir kita berbincang mengenai peta menuju Pilpres 2024. Terima kasih Mas Henry Satrio. Sama-sama. Bersama kami di iNewsroom.